Bertemu lagi di acara podcast Pro Sumut TV. Dalam kesempatan kali ini, episode kali ini kami berbincang-bincang lagi soal politik nasional yang semakin hangat, panas dan semakin tajam. Terutama tidak hanya di kalangan partai politik atau kader-kader yang bekerja ke sana kemari, tapi juga kita mencoba mengurai dari yang paling bawah, relawan juga semakin panas hari-hari ini. Untuk membahasnya tentang perpolitikan khususnya Pilpres, kami di Sumatera Utara mau melihat seperti apa perkembangan Pilpres di antara dua nama yang semakin hari semakin tajam, Ganjar dan Prabowo. Di sini kami hadirkan Sekretaris Bara JP Sumut atau Barisan Relawan Jokowi Presiden Sumut, Bapak Ojak Parulian Simbolon ST. Selamat sore. Di sebelah kiri saya ada PLT Ketua Bara JP Medan, Bapak Parkin JM Sihaloho. Selamat siang Bang. Selamat sore. Ya, kita mulai dulu dengan topik Bara JP dukung siapa. Saya dengar kabarnya Bara JP udah ganti nama jadi Bara PP ya? Belum? Wah, dari mana? Ini bahaya. Ini informasi terakhir saya dapat, enggak? Belum. Bang Ojak dulu, Bang Ojak. Kalau Bara JP ini kan mulai dari lahirnya udah memang relawannya Pak Jokowi. Oh iya, Barisan siap. relawan Jokowi Presiden. Kalau dari historinya Bang itu memang 2013 waktu Pak Jokowi masih gubernur DKI, kita sudah sounding, kita sudah bergerak, kita juga sudah menghimpun tanda tangan ke beberapa daerah provinsi. Ya kita untuk mengajukan supaya Pak Jokowi ini dicalonkan jadi presiden oleh Ibu Megawati. Jadi masih tetap namanya, belum ada yang lain-lain. Masih Bara JP ya? Masih Bara JP. Belum Bara PP ya? Iya. Masih Pak Jokowi masih presiden. Jadi kita belum usai tugas kita. Iya. Berarti J-nya belum diganti P ya? Belum. Dari Bang Parkin, gimana kemarin? Bara JP ikut ini ya? Musrah kemarin ya? Bara JP ikut musrah ya di Sumut ya. Di Sumut. Kira-kira dari hasil musrah itu kabarnya ya banyak juga ya hasil-hasil yang mengejutkan ya, Bang Parkin ya. Sebenarnya sih seperti yang dirilis sama musrah, karena kebetulan musrah ini kemarin ya tetap yang dua itu juga kandidat yang di atas. Antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar gitu. Jadi itu saja. Hanya saja itu dirilis mungkin dari pusat ya, karena musrah ini memang diinisiasi dari pusat gitu. Begitu. Kemudian dari hasil musrah itu Bara JP punya nama, kira-kira bagaimana pilihannya gitu. Oh, kalau tentang pilihan, kalau Bara JP kita satu sikap. Sampai saat ini kita belum ada pilihan gitu. Kita masih Bara JP itu satu sikap, satu komando, setia hingga akhir di garis Jokowi. Di garis Jokowi ya. Jokowi. Jadi ibaratnya begini, untuk level pencapresan Bara JP hanya tunduk pada perintah Jokowi. Ya artinya kapal Bara JP ini nantinya akan kita bawa kemana? Terserah Pak Jokowi. Arahan dari Pak Jokowi. Seperti itulah yang sudah langsung diperintahkan, diinstruksikan oleh ketum kita Bara JP dari DPP Bara JP Jakarta ke semua DPD dan DPC yang ada di seluruh Indonesia. Bang Ojak, secara struktur Siap, Bang. Sumatera Utara kan termasuk salah satu barometer lah kan untuk relawan gitu. Iya, betul. Artinya apa yang dilakukan oleh di Sumatera Utara bisa jadi bisa jadi potret juga untuk kawan-kawan Bara JP di daerah lain. Dari Sumut, sikap yang sama disampaikan juga kepada pimpinan pusat. Ya kebetulan saya kemarin menghadiri acara Rapimnas yang diadakan di bulan Juni tanggal 18 di Bogor.
Acara tersebut dihadiri oleh pembina utama BaraJP, Bapak Joko Widodo, Presiden kita. Ya. Bapak pembina utama kita berpesan supaya kita itu jangan ribut-ribut, ya. Dulunya yang kita ketemu kekeluargaan, perbedaan itu soal biasa. Jadi tetap kita artinya dalam persatuan dalam bingkai negara Republik Indonesia. Jadi sepertinya pembina utama sudah melihat mungkin ada gerakan-gerakan yang di BaraJP ini mungkin ada yang mengarah ke salah satu paslon, ke salah satu yang lainnya gitu ya. Jadi ya mungkin udah dibaca seperti itu, makanya pembina utama Pak Jokowi memesankan yang dulu ketemunya secara kekeluargaan, ya kalau bisa kita berbeda itu juga, jangan sampai ada perpecahan. Saya mau konfirmasi langsung nih, kan BaraJP yang pertama kali mensounding soal apa ya, wacana Presiden Jokowi 3 periode ya. Betul. Motivasinya apa sih? Karena secara konstitusi kan ya 3 periode itu kan belum ada diatur sama undang-undang. Dasar malah belum diatur sama konstitusi. Sebenarnya jadi hal sederhana nih Bang Paldes. Iya, gimana? Iya, karena ini kan aspirasi. Oh iya. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia ya berhak artinya memiliki aspirasi ya kan. Nah, kemudian mengapa aspirasi ini bisa muncul ya kan? Ya, BaraJP melihat gitu. Ya, kalau kita pun lihatlah hati kita paling dalam ya kan, mungkin perubahan setelah Bapak Jokowi menjadi presiden, semua di mana-mana hampir pelosok daerah kita terjadi pembangunan yang bisa dibilang secara masif. Nah, terutama saudara-saudara kita yang di Indonesia bagian timur, itu benar-benar mereka itu kadang-kadang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, makanya mereka ya kok kayaknya kami ini sangat diperhatikan setelah Bapak Presiden Joko Widodo memimpin Indonesia. Mulai mereka merasakan di daerah NTB, NTT, Sulawesi, bahkan Papua yang selama ini mungkin disorot sangat memprihatinkan gitu. Ya, mungkin aspirasi inilah yang muncul. Jadi BaraJP memang sudah menampung aspirasi ini, ya cuma ya itu tadi, apapun yang merintangi sama seperti dulu BaraJP bergerak, orang mencibir mana mungkin Pak Jokowi jadi presiden di 2013, semua tidak mungkin katanya, tapi kita ini masih ada waktu. Nah, sesuai dengan pesan Ketua Umum kita Bapak Uce, ayolah bersuara kalau kita mau pembangunan ini terus berlanjut. Karena tidak mudah untuk mencari tokoh seperti Bapak Joko Widodo gitu. Itu mungkin yang bisa menggambarkan. Ya. Militansi BaraJP cukup luar biasa ya. Padahal oleh Pak Jokowi kan yang relawan sebelah dikasih jatah di kabinet ya kan? Enggak. Kue gitu. Gimana Bang Parkin? Nah, itu tadi, makasih Bang Paldes. Jadi sebenarnya BaraJP itu sebelumnya selain dari barisan relawan Jokowi Presiden, itu ada 2 Bang. Ya. Satu lagi barisan relawan Jalan Perubahan. Oh iya. Nah, kerinduan dari relawan rekan juang yang direlawan menjadi relawan BaraJP ini, mungkin dia lebih memprioritaskan kesetiaannya dengan perubahan itu sendiri, sehingga seperti yang dibilang Bang Paldes tadi, 10 tahun usia dari relawan BaraJP ini belum ada duduk minimal wakil menteri juga belum ada. Kita tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, yang penting negara ini dibenahi, bangsa ini dibenahi dengan bagus. Itu mungkin bentuk kesetiaan dari semua relawan BaraJP. Jadi sehingga kesetiaan itulah yang mungkin sebagai motivasi tersendiri untuk sebuah perubahan, karena kerinduan dari relawan-relawan BaraJP ternyata 9 tahun terakhir ini sudah dibuktikan oleh Pak Jokowi. Jadi makanya tadi seperti yang dibilang Bang Paldes tadi, ya wajar ada di sebagai warga negara atau sebagai relawan
dengan pembuktian-pembuktian atau dengan karya-karya cerdas dari Pak Jokowi selama 9 tahun ini, teman-teman kita dari Indonesia Timur selama ini merindukan perubahan-perubahan itu, wajar dong mensosialisasikan, walaupun itu menyuarakan lah minimal ya. Walaupun itu katanya sebenarnya tidak melanggar konstitusi, di mana yang dilanggarnya kan gitu kan. Wajar sebagai warga negara, wajar dong dia sebagai negara demokrasi menyerukan, menghimbau aspirasi 3 periode gitu. Tapi sadar nggak waktu itu Bara JP bahwa memang 3 periode ini belum diatur di konstitusi? Sadar lah pasti ya. Sebenarnya sadar. Ya, tapi itu bentuk apanya? Bentuk apresiasinya dengan Pak Jokowi. Oh gitu ya. Dengan kinerjanya yang benar-benar, bayangkan Bang Paldes, sampai hari ini sudah hampir 90 tingkat kepuasan masyarakat. Jadi itu tidak bisa kita pungkiri lagi sebenarnya kan gitu kan. Masyarakat itu 90% tingkat kepuasan, mengakui tingkat kepuasan kinerja dari Pak Jokowi. Jadi gitu kira-kira Pak Paldes. Saya anggap kawan-kawan dari relawan di Bara JP Sumut ini representasi pemikiran dari Bara JP yang ada di pusat lah ya, pastilah itu ya. Pasti. Artinya kan sudah tegak lurus lah nama pusat. Siap. Kan. Cuman kita nggak, dengan keterbatasan ruang dan waktu, kita tak bisa podcast dengan yang di pusat. Ya, jadi yang kawan-kawan di daerah lah yang bisa mensuarakan apa sebenarnya suara yang datang dari pusat untuk Pilpres ini. Kira-kira pujian dari Ketua Umum Bara JP Pak Uce Gustaf Pati ini memuji sosok Pak Prabowo di rumah besar kemarin di kantor DPP Pusat Bara BP di Kayu Putih Utara, apa kira-kira motifnya Bang Oja? Aduh, ini kan ada acara ini kunjungan kemarin ya dari relawannya Pak Prabowo ke markas besar Bara JP di Kayu Putih ya. Kayu Putih. Saya pikir apa yang dilakukan Ketua Umum kami Bang Uce ya hampir sama semua orang lah. Mungkin kita merendahkan ya kan. Mungkin pasti pujian-pujian. Tapi ya setidaknya kalau dukung-mendukung, tegas bahwa hasil Rapimnas kita kemarin, kita memang belum ada memutuskan, mengambil sikap siapa ya dari paslon yang ada ini untuk kita dukung, Bang Paldes. Belum ada, jadi belum dugaan-dugaan yang mungkinnya kita kembalikan ke masyarakat. Dari Bang Parkin, apa kira-kira bisa menambahkan Bang Oja? Sebenarnya pertemuan antar relawan ya sama halnya dengan antar partai kan gitu kan. Saya pikir itu sah-sah saja untuk bentuk silaturahmi. Jadi kebetulan mungkin kedua dari Bara JP dengan relawan dari 08 dari Pak Prabowo ini mau menyamakan persepsi supaya nantinya komitmen dari Bara JP dengan relawan dari Prabowo itu supaya di tahun 2024 itu ada terjadi pemilihan presiden yang damai, tidak terjadi lagi polarisasi. Itu sebenarnya itu aja. Idealnya itulah ya. Itu aja sebenarnya yang dipikirin. Berarti benar-benar Bara JP dengan relawan Prabowo ini memikirkan kepentingan bangsa gitu. Itu aja silaturahmi. Kalau masalah diajak menjadi relawan Prabowo, saya sudah sampaikan di awal, Bara JP masih tetap satu sikap, satu komando. Tapi artinya terbukanya pintu rumah besar dari Bara JP di Kayu Putih itu kepada Pak Prabowo kan satu sinyal juga sebenarnya kan. Kalau misalnya ya Bara JP agak alergi dengan nama ini kan pasti ya undangan itu ya udah ditaruh di meja aja kan. Diresponnya kapan tahu kita nggak tahu. Ini tiba-tiba responnya bagus gitu. Gimana Bang Oja? Ya saya pikir kembali seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sebagai tuan rumah ya namanya teman-teman ada yang bertamu ya. Saya pikir ya pasti kita terima dengan baik, begitu maksudnya saya pikir Bang Paldes. Jadi tidak ada curiga-mencurigai ini nanti bagaimana, apakah Bara JP mungkin seperti teman sebelah tadi ingin tuduhan-tuduhan itu memang pasti ada. Teman-teman juga dari DPC yang ada di Sumatera Utara juga
mencoba menggali gimana sih hasil Rapimnas kemarin dari Bogor katanya. Ya itu tadi, hasil Rapimnas kita memang belum menentukan sikap. Nah, kapal besar ini nanti mau dilabuhkan kemana ya kita tunggu dari pembina utama kita. Mungkin begitu. Ada sebagian relawan yang sudah mengambil sikap. BaraJP kok lama kali ngambil sikap ya? Apa perlu saya sebut contohnya? Relawan mana yang langsung ngambil sikap? Nggak perlu ya. Belum apa-apa udah langsung nyebrang ya gitu kan? Ini kan teman-teman Bang Ojek sama Bang Parkin juga ini. Apa kira-kira yang membuat BaraJP terlalu hati-hati gitu, smooth gitu? Kira-kira apa kira-kira? Ya aku pikir begini, tidak mudah memang dalam berjuang di awal-awal kemarin bagaimana kita menentukan sosok Pak Jokowi ini menjadi presiden. Mulai dulu kita yang artinya kelompok-kelompok kecil, yang artinya menilai bahwa sosok Pak Jokowi ini yang sederhana ini, yang artinya semua orang setuju gitu bahwa secara spiritualitas ini kayaknya dirinya sudah selesai gitu ya kan. Ini nggak mudah di awal-awal ini. Oke, siap. Jadi BaraJP juga melihat ini untuk melihat pengganti Pak, meneruskan program-program Pak Jokowi ini yang benar-benar citra dia itu benar-benar ya menyerupai atau lebih itu memang nggak mudah gitu. Jadi mungkin harus kita lihat dulu kupas tuntas segala macam. Karena banyak sebenarnya program-program Pak Jokowi ini yang baik ini harus diteruskan. Kita nggak mau proyek-proyek nasional terlebih seperti IKN. Iya, kita nggak mau ini artinya nanti terbengkalai ya. Terbengkalai. Nah, jadi kita pingin seperti proyek-proyek yang hampir selesai seperti kereta api cepat sudah hampir selesai. Kemudian jalan tol Sumatera udah hampir, saya pikir udah mencapai 60%. Kalau Pulau Jawa kan sudah terhubung jalan tol ya Pak ya. Kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, kereta api pertama ada itu di Sulawesi ya. Kemudian Papua, Trans Papua. Jadi banyak program-program, bendungan juga seperti di Indonesia bagian timur, banyak bendungan mungkin yang sudah terrealisasi, ada juga mungkin sedang progres. Itu secara infrastruktur, belum lagi artinya revolusi mental yang sedang tetap ya berlanjut. Nah, walaupun mungkin ya banyak ya tidak ada lah yang sempurna ya kan. Cuma untuk mencari penggantinya ini Bapak Des, kita harus benar-benar hati-hati, selektif, jangan cuma artinya ya. Nah ini menarik nih pengganti Pak Jokowi. Sosok Prabowo di mata BaraJP gimana? Sosok Prabowo di mata BaraJP jujur aja secara kita tidak bisa menampi itu, Bang Valdes. Salah satunya beliau sangat loyal dengan Pak Jokowi. Selama semasa dia menjadi pembantu jadi menterinya Pak Jokowi, Pak Prabowo itu sangat loyal ya kalau kita lihat ya. Tapi bukan berarti saya di sini menentukan pilihan BaraJP sama Prabowo. Kita harus objektif juga untuk menilai kan. Memang Pak Prabowo itu sebenarnya sangat loyal lah. Kalau kita lihat 5 tahun ya, jalan mau 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan, sangat loyal dengan Pak Jokowi. Itu satu. Baru yang kedua tadi mungkin gini sedikit menambah dari Pak Ojak tadi. Tentang kekhawatiran kita kenapa BaraJP hati-hati untuk memilih penerus Pak Jokowi ini. Sebenarnya ini aja tidak perlu kita ini mudah aja kita cerna. Karena jujur aja Pak Jokowi ini sudah menargetkan bahwasanya tahun 2045 itu kan ulang tahun emas. Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka. Disitulah nanti mungkin momentum Indonesia akan menjadi Indonesia maju. Nah, barangkali kalau tidak seperti yang di hati dari Pak Jokowi untuk meneruskan semua programnya ini, kekhawatiran ini termasuk kekhawatiran relawan akan ini. Makanya kita benar-benar menunggu arahan dari Pak Jokowi siapa nanti dilabuhkan kapal ini, kami bawa kapal ini. Baru yang kedua, yang seterusnya ya yang saat ini viral ya
katanya Pak Jokowi itu sering cawe-cawe. Ketika menurut saya itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Kembali untuk meneruskan ya program beliau supaya di tahun 2045 Indonesia menjadi Indonesia maju. Kira-kira begitu Bang Paldes. Kalau kawan-kawan Bara JP di pusat kan sudah memuji Pak Uce lah ya, sudah memuji Prabowo secara terbuka. Sama nggak sepikiran nggak dengan Pak Uce yang sudah memuji Prabowo? Kawan-kawan Bara JP yang di daerah. Apresiasi ke Pak Prabowo sebatas loyalitas beliau dengan Pak Jokowi itu aja. Gitu ya. Yang lain nggak ada. Tapi loyalitas itu mahal harganya memang. Ya, mungkin. Itu luar biasa. Kalau di grade dari loyalitas, skill apa segala macam, intelektual, loyalitas itu nggak ada ukurannya itu. Betul. Unlimited itu. Bang Oja. Iya, siap Bang Paldes. Ganjar di mata Bara JP gimana? Ya, saya pikir kalau saya bisa sampaikan Pak Ganjar itu ya sosok yang bisa dibilang aktif. Iya. Mirip-mirip lah sama Pak Jokowi. Kemudian juga ya ramah, kemudian suka berlari, ya, energik ya kan. Tapi ya mungkin ya itu tadi tidak ada yang sempurna. Saya juga ada lihat-lihat juga kinerja Pak Ganjar juga bagus di Jawa Tengah, banyak juga pencapaian-pencapaian yang beliau lakukan. Saya pikir layak Pak Ganjar untuk layak juga ya, layak. Di banyak informasi kan udah terbuka lah di era digital ini, ya kan. Dari berbagai source kita ambil. Memang susah dipungkiri untuk membaca peta sekarang bahwa banyak isu kuat berembus bahwa relawan Jokowi tahun 2019 condong ke Pak Prabowo. Bara JP menyikapinya seperti apa? Kalau saya melihat ada dua komponen, ada dua kelompok yang buat saya sih mainstream lah ya di relawan Jokowi. Kalau saya sebut dua nama, ya ada nama Bara JP satu dan ada nama lupa saya yang Ari Budi Setiadi siapa? Projo. Nah, ini kan dua kelompok kuat ini di tengah relawan Pak Jokowi, dan mungkin Pak Jokowi pasti akan mendengarkan dua relawan ini untuk mengambil langkah politik dia berikutnya. Tapi dua relawan ini juga yang belum menentukan sikap. Kabarnya condongnya ke Prabowo. Gimana Bang Oja menanggapi? Ini strike to the point aja nih. Ini strike to the point aja. Ya seperti yang saya sampaikan tadi Bang Paldes kan, ya Bara JP memang belum saatnya mungkin menentukan sikap, karena memang ya pemerintahan Pak Jokowi juga kan belum usai. Nah itu tadi. Nah, kemudian yang kedua ya sikap kehati-hatian tentunya. Nah, kemudian yang ketiga ya beberapa capres itu juga belum memiliki pasangan untuk wakil presiden juga. Jadi ya pada saatnya nanti begitu pembina utama kita artinya nanti sudah melabuhkan kapal besar ini, pilihan ini, ya kita juga pasti bersuara. Kita juga nggak akan tinggal diam. Kita juga akan ikut memeriahkan pesta demokrasi ini. Bang Parkin bisa nambahkan? Terima kasih Bang Paldes. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bang Paldes, itulah uniknya relawan Bara JP ini Bang. Jadi tadi sudah saya bilang ya, walaupun sudah berjuang berdarah-darah mungkin ya seluruh di daerah-daerah, baik di mana-mana di seluruh pelosok tanah air, rekan-rekan juang Bara JP sampai saat ini seperti yang bilang Bang Paldes tadi, jadi kursi menteri, wakil menteri pun tidak ada. Tapi Bara JP nggak ada masalah. Selagi masih Pak Jokowi bisa mengakomodir apa semua harapan dari Bara JP, kita sudah senang. Terkait dengan Bang Paldes yang bilang arahan dari Bara JP itulah uniknya juga Bara JP. Jadi kebetulan Bara JP ini tidak pandai untuk membaca arah, tapi
dia pandainya Bara JP itu tahu artinya kesetiaan itu gitu loh. Makanya kita tetap setia dengan Bapak Jokowi. Menunggu seperti yang dibilang Pak Ojak tadi, kemana kapal besar ini akan berlabuh itu tergantung Pak Jokowi. Itu aja. Sebenarnya kan Pak Jokowi sudah jadi Pak Jokowi kan secara transparan kan kita melihat sebagai petugas partai ya di PDIP. Kata partai ya. Petugas partai, ada kata partai di situ. Yang arahnya sebagai petugas partai adalah merujuk kepada nama Ganjar Pranowo. Bara JP kenapa nggak melihat itu sebagai arahan gitu? Ya, jadi gini Pak, kebetulan kita kembali ke awal 2013 yang mengajukan, yang bersuara lantang supaya Presiden Jokowi dicalonkan di 2014 ke Bu Mega adalah salah satunya garda paling terdepan itu adalah Bara JP, kan gitu kan. Nah jadi ibaratnya kita tidak memandang istilahnya kita bicara dari sisi relawannya. Karena kita bukan orang partai. Nah, mungkin orang partai seperti yang Bung Paldes bilang itu, mungkin dari sisi partai sebagai selaku kader partai dia berbicara seperti itu. Nah, kita di sini berbicara sebagai yang benar-benar rekan atau relawan juang dari Bara JP. Jadi makanya kita ya berbicara sesuai dengan ya kerelawanan kita kepada Pak Jokowi. Karena kita tahu sendiri ya, mungkin Pak Ojak dulu dari 2013 beliau ini sudah ikut langsung setelah terbentuknya Bara JP. Saya mungkin di 2013 akhir lah ya mungkin bergabung dengan diajak beliau juga. Nah jadi memang benar-benar saya lihat sendiri Bara JP itu disitulah teruji benar-benar sebuah relawan, rela berkorban, kan gitu kan. Ada mungkin ya jujur aja kita nggak sebut nama kan gitu kan. Ada juga relawan-relawan yang sampai sekarang itu menjamur di mana-mana, tapi mungkin dia kayak kapal selam gitu. Ada masa, ada relawan. Kalau kita ini benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Contohnya kayak di Kota Medan. Kita juga mendukung perubahan di Kota Medan, mendukung Pak Bobi di 2020 kan gitu kan. Bara JP tidak ada dikasih jabatan apapun. Tapi kita dengan kinerja dari Pak Bobi, ya mungkin kita ada merasa bangga juga. Salah satu contoh apa yang kita suarakan selama ini, baik itu terkait dengan masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni melalui program Pak Jokowi sampai sekarang Pak Bobi sampai sekarang dia komodir kan gitu kan. Begitu juga dengan jembatan yang di Cicanang. Bara JP lah relawan yang pertama membawa Pak Bobi sebelum menjadi wali kota ke sana. Akhirnya jembatan juga selesai. Itu juga diinisiasi Pak Ojak waktu beliau menjadi ketua Bara JP Medan. Sampai sekarang ya mudah-mudahan itu semua sudah selesai. Jadi ada juga kebanggaan-kebanggaan yang lain dari sisi pendidikan juga, baru dari sisi infrastruktur. Nah terkait dengan banjir itu kebetulan saya sering ikut rapat-rapat kalau misalnya diundang Pak Bobi dengan relawan, bahwa saja Pak Bobi itu sudah memulai mendesain sistem penanggulangan banjir. Ternyata Bang Paldes sudah diundang Pak Bobi, ahli-ahlinya semua. 2022 akhir baru ada itu rencana sistem untuk penanggulangan banjir di Kota Medan. Nah ya wajar, pantasan semua wali kota sebelumnya juga belum bisa mengatasi banjir kan gitu kan. Nah ini sebenarnya kita tinggal menunggu proses saja karena semuanya sudah dipersiapkan Pak Wali Kota kita Bobi Nasution, termasuk pro kontra yang belakangan ini mengenai begal. Nah, ini juga perlu juga kita sosialisasikan melalui kesempatan ini Bang Paldes ya. Jadi sebenarnya Pak Bobi ini sudah mengutarakan sikapnya yang tegas supaya pelaku begal itu tembak di tempat. Tetapi kita lihat sendiri pro kontra yang terjadi. Ada dari pihak kontras yang memprotes sikap dari Pak Bobi, ada juga dari partai-partai. Ya kalau partai-partai yang tidak mendukung Pak Bobi itu wajar lah, namanya ini politik kan gitu kan. Tapi kontras ini yang menurut saya tidak benar. Kalau kita bilang membela begal ya nggak mungkin juga kan gitu kan. Tapi sebenarnya sikap tegas dari Pak Bobi supaya tingkat
kejadian begal di Kota Medan ini berkurang, sebenarnya itu kan patut kita apresiasi. Nah, dalam kesempatan ini Barajepi Medan jujur saja saya mengapresiasi tindak tegas dari Pak Bobi Nasution sebagai wali kota Medan supaya pelaku begal ditembak mati. Nah, begitu kira-kira. Oke. Kembali ke Prabowo. Wah, ini kayaknya Bang Paldes harus ambil sesi untuk Kota Medan ini, iya, Bang Bobi. Iya. Saya kasih angin sedikit soal Kota Medan. Biar nggak tegang kali. Biar mengalir ya. Biar mengalir. Kalaupun akhirnya nanti Barajepi memilih nama Prabowo, PDIP sudah bilang ketika mau jadi menteri, Barajepi sempat menolak Prabowo. Bahkan sempat mau meninggalkan Presiden Jokowi ya. Kalau misalnya Prabowo diangkat menjadi menteri. Dari Barajepi, bagaimana meng-counter statement ini? Kalau menurut saya enggak lah. Ya. Enggak ada kita sampai menolak bahwasanya Prabowo itu diangkat jadi menteri. Tapi itu pernyataan Sekjen PDIP, Hasto. Ya bisa aja kan. Jadi bukan pernyataan saya. kalau seingat kita nggak ada lah Pak Uja. Silakan. Pak Uja lah. Itu tuduhan itu mungkin ke teman kita mungkin ada salah relawan karena kita kemarin coba karena kan jejak digital ini ada selalu. Ya selalu ada. Jadi pada saat bisa terekam. Iya pada saat artinya Pak Prabowo diberi kesempatan menjadi menterinya Pak Jokowi, kita lihat sekitar tahunnya itu ya kan, kita ada kok lihat di situ bahwa waktu itu ketua umum kita mendiang Victor Sirait. Iya. Iya, Bang Victor ya. Iya Bang Victor. Jadi dia ada buat rilis juga kok. Nah, saya masih ingat itu di salah satu media online. Dia sampaikan nggak apa-apa sih Pak Prabowo Pak Prabowo ini diangkat Pak Jokowi jadi menteri, ya cuma kita mau mengingatkan jangan hianati nanti Pak Jokowi gitu. Pesannya seperti itu. Nah, jadi seperti juga Pak Jokowi sampaikan ke menteri-menterinya sebelum dilantik bahwa artinya menteri itu nggak boleh punya visi, yang punya visi itu presiden nah gitu ya. Jadi Barajepi itu nggak pernah artinya seperti yang Bang Paldes bilang tadi, kalau Pak Prabowo dilantik jadi menteri, kita bubar enggak. Artinya tetap ada, kita ini lebih lebih melihat kerangka yang lebih besar di negara ini. Bagaimana stabilitas politik, ya kita kan nggak mau terus berdarah-darah kalau itu. Tapi kalau kita melihat ini Bang Paldes ya kan, ini dua tokoh besar ini memang luar biasa. Iya, artinya ya rival yang benar-benar ini di pilpres benar-benar ya keras ya kan, tapi bisa menurunkan ego. Ya ini kan nggak sembarangan orang juga. Nggak semua orang. Kita lihat begitu Pak Prabowo mau menerima tawaran Pak Jokowi, ya itu dunia medsos itu benar-benar berkecamuk pendukung keras. Kalau ini dua nama ini betul-betul nama yang hebat dan bisa punya potensi, bukan punya potensi ya, memang yang punya kemampuan untuk menjadi capres. Dan memang kalau gak usah kita bandingkan lah, bahwa dua nama ini memang layak untuk menjadi presiden. Kira-kira apa kesulitan Barajepi untuk memilih salah satu? Kenapa harus ngikut Pak Jokowi gitu? Apa nggak punya ada otonomi ada kekuasaan, otonomi otoritatif gitu untuk memilih dari dua nama ini? Toh Pak Jokowi kan ya mendeliver Ganjar juga, ya mengendorse Pak Prabowo juga, kan sebenarnya kan udah tinggal enak aja kan dari dua nama ini kan, kecuali ada satu nama yang sebenarnya udah jelas-jelas Pak Jokowi nggak suka gitu. Dari Barajepi gimana? Ya saya pikir memang kalau kita melihat ya rakyat biasa lah, kita ya melihat gitu kan. Nggak rakyat biasa lagi lah Bang Oja. Kita sama udah bersentuhan relawan ya. Udah bersentuhan dengan kekuasaan, bukan rakyat biasa lagi. Relawan juga rakyat biasa, manusia biasa. Seperti Pak Jokowi pernah sampaikan juga ya kan, kalau nggak salah di
acara partai itu yang katanya kan mungkin ini kesempatannya Pak Prabowo katanya Ya, juga endorse-nya jelas itu, endorse-nya endorse. jelas. Kemudian ada beberapa juga di Pulau Jawa, bahkan di Jawa Tengah, Solo itu banyak foto-foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Iya. Kemudian juga Pak Jokowi juga ada Pak Ganjar, endorse Pak Ganjar kan. Ya rambut putih ini kadang-kadang juga bingung kita, Iya. semua ada rambut putihnya ya kan. Nah, tapi itu tadi sikap Barajp yang memang sampai saat ini tugas kita itu belum usai dengan Pak Jokowi untuk mendukung sebagai mata dan telinga beliau. Nah, karena ya seperti dibilangkan Bapak Jokowi juga kan apa istilahnya, Belanda itu Masih jauh. Wah, Belanda itu masih jauh. Ojo ke susu katanya. Tapi nanti pas saatnya nanti pasti ketua umum akan karena itu kita ini kan relawan ini kan sudah berbentuk ormas ya, artinya bahwa kita itu sudah lebih tertata rapi gitu. Bukan dari awal dulu itu kita satu-satu. Jadi mungkin nanti ketum akan mensosialisasikan kita, akan memberikan pandangan-pandangan. Ada saatnya nanti mungkin ini. Tapi ya nggak jauh-jauh memang udah di situ gitu. Mungkin dari dua ini nanti. Dari dua nama ini 60-40 atau 70-30? 80-20, 90-10 atau 100 sudah? dari Bang Parkin. Baik, Pak. Kira-kira pikiran Barajp nggak punya pikiran otoritatif nggak untuk langsung memilih? Nah, ini loh pilihan kami Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi kan toh udah dua nama itu kan sudah tidak ditolak lagi sama Pak Jokowi kan, ya Ganjar ya beliau sebagai kader partai ya kan, Pak Prabowo sebagai kawan dekat di kabinet, malah sudah chemistry-nya sudah semakin bagus, artinya kalau maju dua-dua pun ya dua-dua kayak kawan juga ini ya kan. Betul. Pikiran otoritatif kan harus ada kan sebenarnya sebagai ormas, gimana? Nah, sebenarnya ya itulah tadi Bang Paldes, jadi Bang Ketum itu sebenarnya bukan tidak ada kewenangan hak prerogatif untuk menentukan kan gitu kan. Tetapi kembali kita kan tadi tagline kita itu kan memang kita udah sepakat satu sikap satu komando kan gitu kan, menunggu arahan dari Pak Jokowi. Nah jadi kenapa kita seperti itu? Tapi sebenarnya seperti yang dibilang Pak Oja tadi, itu sebenarnya kedua calon presiden secara terbuka Pak Jokowi kan sudah mengendorse, kan gitu sebenarnya. Makanya justru dari bahasa tubuhnya Pak Jokowi ini kita harus cerdas juga untuk membaca. Berarti kita harus menunggu arahan Bapak itu, belum ada kepastian yang pasti dari Bapak itu untuk yang di-endorse yang dua ini kan gitu kan. Oke, bacaan Barajp Pak Jokowi lebih comfortable dengan siapa? Itu makanya jadi gini. Kalau saya menilai atau Barajp pada umumnya juga menilai seperti saya lah gitu kan, karena lebih nyaman dengan siapa Pak Jokowi? Bukan masalah nyamannya. Ibaratnya Pak Jokowi ini kadang-kadang sulit juga dibaca. Oh, sulit dibaca ya? Ibaratnya beliau ini seperti apa ya? Seperti supirnya kayak di bajai. Kita tidak tahu dia kapan belok kiri, kapan belok kanan. Oh, gitu ya. Seperti itu politiknya gitu. Jadi makanya pastinya gini Pak Bang Paldes, ya saya rasa sudah pastilah apapun nanti yang ditentukan dari Pak Jokowi, Barajp pasti bergerak, pasti berbuat dan pasti ikut ambil bagian konsepta tahun 2024. Itu tidak akan mungkin karena sesuai dari perintah Pak Jokowi, sesuai dari arahan Pak Jokowi, pasti kita mangut dengan Pak Jokowi. Makanya Barajp mangut dengan Pak Jokowi. Mantap. Ini soal sopir bajai ini kan statementnya Pak Uce juga nih ya kan. Kita nggak tahu juga apakah sopirnya ini Pak Uce atau tidak gitu. Mudah-mudahan pemirsa melihat sopir bajainya siapa gitu ya. Iya. Ya terima kasih Bang Oja. Siap, Bang Parkin atas diskusi kita hari ini ya, representasi dari pemikiran Barajp yang sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu ya kan, karena dalam banyak waktu-waktu terakhir ketika dinamika politik semakin panas baik di tingkat partai maupun di tingkat relawan, memang salah satu relawan yang memang sudah lama saya incar untuk diundang di podcast saya ini memang Barajp untuk melihat bagaimana sebenarnya dinamisasi sikap-sikap antar relawan ini, karena ada yang memilih belum bersikap, ada yang sudah bersikap. Nah, kalau sudah bersikap oke lah gitu ya. Yang belum bersikap, kenapa ini lama bersikap kan gitu ya. Mudah-mudahan pemirsa Prosumit TV bisa mendapat
enlightenment lah ya, mendapat pencerahan, insight dari perbincangan kami dengan Ketua Bara JP Sumut, Bang Ojak Simbolon, dan PLT Ketua Bara JP Medan, Bang Parkin Sialoho. Kita bertemu dalam topik politik yang lebih hangat lagi dengan narasumber-narasumber yang akan kita datangkan secara khusus di studio Pro Sumut TV. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Thank you. Selamat sore Bang. Makasih.